Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak? Pak Ihsan? Jelas. Oke. Pak Jelas. Ono, Pak Wadada. Pak Ini Ono teh dari sehat, Pak Ono? Garut, dari mana ini teh? Ini di rumah, Pak. Rumah di mana? Rumah dia banyak ya, parah. Rumah di Tasik, Pak. Eh, Materi saya sampaikan sekarang lebih ke sederhana ya. Gimana ngebangun teknologi fiber optik dengan teknologi yang merakyat. Oke, biar sedikit lebih hidup, saya akan coba putar video dulu ya. Oke. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nuju di agen Cipta. Agen Cipta tuh salah satu agen salmanet anu muka usaha pocer. Pak, di dia anu rame pocer nu sabaraha, Pak? Yang 3.000. 3.000-nya. Iya, yang 3.000. 3.000. Nu masana saha Pak? Saha? Ya, pelajar Pelajar, ada, ya orang dewasa juga ada. Biasanya sok dangen naon Pak pocer na 3.000? Kerjanya Buat tugas online, buat ya, ngeju. ya. Kumaha Pak sejak aya internet teh dia karaos napa bentana tacana internet. Alhamdulillah ayeuna mah gitu aya perubahan. Siap. Murang kali merasakan gampang lah. Oke, siap. Ya, untuk pembelajaran gitu. Di bidang apa? Pembelajaran online. Iya. Rasakan gampang gitu kan. Jadi sejak adanya fiber optik masuk desa di Garut di kecamatan Kecamatan Pak? Kecamatan Mana aja? bukan Pangatikan. Kecamatan Pangatikan Desa Ciuni. Desa Cihuni terasa banget manfaatnya. Ya, Jadi betul. sekarang pembelajaran online bisa dari rumah Ya, dengan modal 3.000 saja. 3.000 Oke. saja. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nuju di agen Burini di desa Babakan Loa, Kampung Sinarasa ya. Nah, kumaha Bu, di dia nu pajang pocer sabra? Pocernya 10.000 pajak 5.000 oke. Biasana anu sok meser pocer saha tah? Anak-anak sekolah kalau libur Libur ya? Sabtu Minggu rumahan banyak ibu-ibu rumahan bapak-bapak Iya kan satacana tacan aya internet kan, satosna aya internet semua Bu perubahanana di warga masyarakat. ya alhamdulillah sinyal ka bantos itu. Oh gitu ya. Berapa? Sok dangenan teh upami internet. Pulang sekolah sok dangenan main game, belajar, atau kumaha? Kami menuju online belajar kan naik bahasa tahun kemarin online belajar, aku belajar. Ayeuna penginten dianggo belajar apa main gitu. Oke. Jadi ini salah satu bukti manfaatnya fiber optik masuk desa. Warga desa bisa menikmati akses internet dengan harga yang terjangkau. Jadi gini, kita ada voucher yang 5.000, ada yang 3.000 dan ada yang 10.000. Jadi dengan harga yang terjangkau, warga desa bisa menikmati internet. Kayak sepatah dua patah kata. Dah, ya mudah-mudahan internet lagi Ya. teknologi makin lancar, sukses ya. Siap.
Kanuan Bu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, halo, masih jelas suaranya? Halo? Halo? Suara Jelas, jelas, Pak pada Dadang. nggak Halo? ngerti bahasa Sunda. Sunda. Angklet. Gimana barusan ngerti? Jelas tapi roaming. Butuh translator, Prof ya. Nanti sama Profesor Undi tolong ditranslate ya. Honornya berat eta teh. Eh, izin lanjut nih. Saya mau slide ini ya. Oke. Jelas nggak ya, Tar? Jelas. Bentar. Naon eta teh Khairun Nas? Bentar belum, Pak. Oke. Ini saya nuansa merah putih kan menjelang hari raya kemerdekaan. Jadi nuansa merah putih. Oke, nama saya Dadang Setiawan. Ini email saya. Kalau mau komunikasi atau ngasih kerjaan boleh. Oke. Pengalaman lapangan saya itu dari tahun 2010 sudah ke desa-desa dengan brandnya Galau IT. Gaul sama Babe Ono. Untuk selanjutnya suka juga memberikan workshop WAIP. Oke, next. Ini beberapa dokumentasi kegiatan ketika di Galau IT. Ini ketika di Nias, ini ketika di Riau. Ini di mana lupa lah. Ya pokoknya gitulah ya. Oke, next. Nah, ini beberapa dokumentasi perjuangan ketika menghadirkan sinyal internet. Jadi benar-benar ekstrim ya. Kita harus nyempung kolam, harus naik pohon agar desa bisa menikmati internet. Oke, kita langsung aja ya. Ini bagi teman-teman nih yang mau coba bangun internet desa, filosofinya kita ngambil dari kata ikro sesuai dengan ajaran Pak Ono ya. Jadi ikronya itu berupa yang pertama kita profiling dulu nih di desa yang bersangkutan, entah itu jumlah penduduk, daya beli masyarakat, untuk kuota itu tiap bulan berapa duit. Yang kedua, kita harus sowan ke tokoh masyarakat desa tersebut, entah itu kades, pelajar atau siapapun itu untuk istilahnya meminta restu lah. Yang ketiga, kita mesti melibat tersebut, entah itu pemuda, karang taruna, ketika akan melakukan pekerjaan untuk membangun infrastruktur. Nah, jadi mungkin ini Pak Ono lebih tahu ya. Jadi 1-3 itu contoh implementasi layer 8. Oke. Ini yang terakhir, apa yang ingin dicapai? Kita ingin masyarakat desa itu bisa hidup dengan mengandalkan otak atau pengetahuannya yang dimilikinya. Terakhir, ini quote yang paling saya suka. Hoirunas anfahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Dari saya cukup sekian, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke diskusi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Singkat, padat, berisi. Berisi bahasa Sunda ini. Siap. Oke, ini sama ya. Berarti kita jadikan satu ya, Pak Dadang ya. Siap. Untuk sesi tanya jawabnya. Ini terima kasih banyak atas penyampaiannya dan videonya, walaupun tadi sama seperti Pak Cendri ya. Saya juga roaming untuk isi videonya. Mungkin nanti ketika sesi tanya jawab akan bisa lebih interaktif sehingga bisa lebih dapat insight yang lebih banyak lagi. Oke, ini kita ke narasumber berikutnya.
yaitu dari mahasiswa ITTS sendiri, Mas Ahmad Junaidi, yang akan menjelaskan topik keempat atau topik terakhir ya, yang berjudul sama kupas tuntas technical, secara teknisnya fiber masuk desa. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Bapak Ibu, Mas-mas sekalian yang ingin daftar di ITTS ataupun memiliki teman, sahabat, kolega atau kerabat yang ingin mendapatkan materi-materi terbaru dengan topik-topik yang sangat menarik di ITTS dengan dosen-dosen yang sangat berkompeten semuanya, kita masih membuka atau masih menerima mahasiswa baru dengan adanya fasilitas juga dari pemberian beasiswa full gratis selama 1 tahun. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Junaidi. Kepada Mas Ahmad Junaidi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Isan selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada pihak kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu kepada Profesor Ono, kepada Pak Cendri, kepada Pak Isan, dan juga kepada Pak Andi Kriswantoro, dan juga yang terhormat kepada Pak Dadang Setiawan selaku CEO PT Raihan Teknologi Pratama, dan juga kepada Pak Cepi Wahyudin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kawali. Nah, sebelumnya saya mohon izin, di sini saya akan sharing tentang fiber optik menggunakan media converter. Nah, sebelumnya kan Pak Andi sudah membahas tentang fiber optik menggunakan FTTH. Nah, kali ini saya akan membahasnya dengan menggunakan converter. Mohon izin, di sini saya akan sekedar sharing apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alamin ketika di lapangan. Izin Pak Isan, saya sharing screen. Monggo, Mas Ahmad, dipersilakan. Nah, ini profil saya. Nama saya Ahmad Junaidi. Saya lahir di Cirebon 10 Juni 2001. Nah, saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, alamat saya di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, email saya ada di ahmad@salma.net.id. Nah, ini merupakan link LinkedIn saya. Nah, sedangkan ini merupakan link blog pribadi saya. Nah, di sini saya mempunyai blog pribadi yang berisi tentang mikrotik, Cisco, server, CMS, Ethernet, dan juga fiber optik. Nah, selanjutnya yang kedua ini merupakan website resmi dari Salmanet. Nah, seperti ini. Events, galeri, testimoni. Nah, tentunya pekerjaan saya di PT Raihan Teknologi Pratama dengan menjabat sebagai Network Engineering. Nah, selanjutnya masuk ke definisi. Sedikit saja, yaitu fiber optik merupakan suatu media transmisi yang bahan utamanya terbuat dari serat kaca yang mampu mentransmisikan suatu data dengan kecepatan yang tinggi. Awal perkembangan dari teknologi fiber optik di Indonesia pada tahun 1989 digunakan untuk jaringan telepon digital sambungan langsung jarak jauh atau jaringan backbone oleh PT Telekomunikasi Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Maka ini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Fiber optik sendiri memiliki kelebihan yang pertama, mampu mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Nah, tentunya dengan media fiber optik ini kita mampu mengirimkan sinyal internet bahkan jaraknya yang bisa berkilo-kilometer. Yang kedua yaitu memiliki kecepatan akses yang tinggi. Yang ketiga, tidak menggunakan aliran listrik sehingga konsleting tidak akan terjadi. Nah, di sisi kelebihan, fiber optik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harga relatif mahal. Nah, yang maksud harga di sini yaitu merupakan peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang ada di fiber optik. Nah, yang kedua yaitu biaya perawatan besar. Nah, tentu semua peralatan fiber optik juga akan membutuhkan biaya-biaya perawatan. Nah, ketika terjadi kerusakan, misal splicer, maka
akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Nah, ini sebenarnya tools fiber optik sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Pak Andi sebelumnya, mungkin saya akan sedikit saja menambahkan. Nah, di sini ada yang namanya stripper. Nah, stripper itu ada memiliki 3 buah lubang. Nah, yang biasanya digunakan untuk core itu yang lubangnya paling kecil. Nah, di sini juga ada laser digunakan untuk mengecek terang atau redupnya suatu konektor kita ketika memasang paskon di kabel fiber optik. Nah, biasanya senter yang bagus itu dihasilkan dengan cahaya yang bulat dan juga terang. Nah, ketika kita senter tetapi redup, maka berarti ada kemungkinan ketika kita memasang pas konektor itu kurang bersih saat mengelap core-nya atau juga kurang pas saat memasukkan ke konektornya. Nah, selanjutnya yaitu ada OPM. OPM sendiri itu optical power meter, digunakan untuk mengukur redaman. Nah, redaman ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan internet. Selanjutnya ada fiber cleaver. Nah, fiber cleaver ini digunakan untuk memotong bagian core-nya. Biasanya disesuaikan antara untuk ukuran memasang konektor dan juga untuk splicing. Ini berbeda ukuran. Nah, selanjutnya itu ada namanya stripper drop core. Nah, di sini terdapat angka-angka sentimeter. Nah, biasanya saya pribadi itu memasukkan kabel jaket fiber optik sampai ke angka 4. Nah, bisa dibuka di blog saya juga. Nah, ini tentu ada alkohol berfungsi untuk membersihkan bagian dari core-nya. Nah, ini ada stripper yang tadi saya sudah bilang. Ini ada stripper drop core, ada tisu, ada fiber cleaver. Nah, ada fast connector. Fast connector sendiri yang saya tahu itu ada 2 merek, yaitu konektor buaya dan konektor yang bukan buaya. Nah, perbedaannya nanti ada di video ketika splicing. Yang selanjutnya itu OPM. Nah, ini biasanya saya memiliki patokan di angka berkisar minus 15 hingga minus 25. Walaupun tidak menutup kemungkinan semisal ketika kita OPM terus dapat minus 30. Itu memang bisa masih dapat internet. Cuma pasti sewaktu-waktu akan terlambat atau akan mengalami lag. Nah, ini senter yang saya sudah bilang. Nah, biasanya senter juga digunakan untuk mengecek putus atau tidaknya. Nah, biasanya kan kita ketika narik sebelum masuk ke OPM itu di senter dulu. Nah, semisal putus walaupun ada senter kecil, berarti kita menandakan kabel kita tidak ada yang putus. Nah, ini merupakan contoh redaman yang saya mendapatkan minus 5. Balik lagi. Teh, sini gerak. Selanjutnya cara memasang konektor. Tadi aku kemarin aku bikin kamar di situ. Di sini mau? Enggak di situ, di 2 Ini menghadap ke arah kita. Saya percepat. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memasang konektor fiber optik. Mari langsung saja kita langkah-langkahnya. Faisan, apakah suara videonya terdengar? Terdengar, Mas Ahmad? Agak kecil sih, tapi kedengeran. Ya. Kita ambil alat pengupas fiber optik, masukkan ujung fiber optik ke kotak ini. Lalu di sini ada beberapa angka. Kita ukur saja sampai ke angka nomor 4. Kita tekan, tarik, maka akan terkupas fiber optiknya. Nah, ini adalah bagian serat dari fiber optik. Yang kedua, kita ambil yang namanya stripper. Stripper ini untuk mengupas bagian biru-biru dari serat fiber optik ini. Yang perlu diperhatikan adalah stripper memiliki 3 buah bolongan. Untuk mengupas fiber optik, kita pilih bagian lubang yang terkecil, yaitu paling bawah. Kita masukkan, jangan kebalik. Posisi ini kan ada yang tulisan, ada yang tidak ada nih. Yang posisi yang ada tulisannya menghadap ke arah kita. Lalu masukkan fiber optiknya.
lalu kita tekan, kita putar seperti ini sambil kita tekan dan tarik, sisakan setengah senti. Nah, ini adalah fiber optik yang sudah dikupas. Nampak kurang jelas ya, karena memang warnanya putih. Setelah udah dikupas, langkah selanjutnya adalah memotongnya menggunakan fiber cleaver. Buka terlebih dahulu dan buka kotakan ini untuk membuang potongan fibernya agar tidak terinjak kaki. Pertama adalah letakkan fiber optik ini di ujung baut putih ini, lalu kita tutup penutup yang kecil, kemudian kita tutup penutup yang besar, lalu kita dorong pemotongnya. Kita buka perlahan-lahan, maka terlihat fibernya sudah terpotong, lalu kita buang ke tempatnya. Jika sudah dipotong, langkah selanjutnya adalah membersihkannya dengan alkohol. Wajib dilakukan. Bersihkan secara perlahan tapi dengan satu arah. Jika sudah bersih, maka kita siapkan fast konektornya. Pertama, masukkan dulu tutupnya. Yang kedua adalah memasukkan fiber ini ke lubang faskon yang lubang kecil ini. Jadi harus ekstra hati-hati ya agar tidak patah fibernya, karena ini memang sangat tipis sekali. Masukkan sampai terasa mentok. Nah, kalau sudah mentok, tekan ke bawah, lalu tutup, lalu kunci ke atas, lalu tadi tutupnya kita tutup lagi fast konektornya. Nah, proses pemasangan fast konektor sudah selesai. Lakukan hal yang sama pada ujung satunya. Jika sudah, kita tes menggunakan senter ini. Jika tembus, maka kita sudah benar memasang fast konektornya. Tapi jika tembus redup, maka kita kurang bersih atau kurang pas dalam memasukkan fiber optik ke konektor. Mari kita coba lihat. Nah, di sini terlihat sangat terang, maka saya sudah berhasil memasang kedua ujung fiber optik dengan menggunakan fast konektor. Langkah terakhir yaitu mengukur redaman. Masukkan salah satu ujung fast konektor ke dalam HTB. HTB yaitu alat konverter dari fiber optik menuju LAN. Pasangkan ke TX. Jika satu sudah dipasangkan ke HTB, maka yang satunya dipasang ke yang namanya OPM. OPM kita nyalain dulu. Terangkan. Saya akan coba mengetes redaman yang saya bikin. Terlihat saya mendapatkan min 9, yang artinya sangat bagus untuk mengirim sebuah koneksi menggunakan fiber optik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia merupakan cara memasang konektor menggunakan cara memasang fast konektor pada fiber optik. Nah, selanjutnya itu cara menyambung kabel fiber optik menggunakan teknik splicing. Cepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang tutorial cara menyambung kabel fiber optik menggunakan splicer atau biasa disebut dengan teknik splicing.
Nah, di sini saya sudah menyediakan sekitar 1 meter kabel fiber optik, terus ada tang tentunya untuk memotong kabelnya, ada senter untuk mengecek terangnya ketika sudah tersambung, dan juga ada gunting. Sebenarnya kalau untuk di lapangan itu menggunakan cutter ya, tapi karena saya tidak ada cutter menggunakan gunting. Lalu fungsinya apa cutter dengan gunting? Cutter itu fungsinya untuk memisahkan bagian jaket dari fiber optik dengan selingnya. Jadi nanti kita menyambung tanpa menggunakan selingnya. Jadi selingnya dibuang saja. Nah, di sini saya mempunyai splicer dengan merek 13 MMT S11. Nah, ini dia splicernya. Saya keluarin dulu. Nah, di sini juga ada alkohol, fungsinya untuk membersihkan bagian core-nya. Ada pengupas untuk mengupas jaket dengan core dari fiber optik, dan ada stripper untuk mengupas bagian coating yang ada di fiber optik. Lalu yang terakhir ada fiber cleaver untuk memotong core, dan ada konektor 1 pak, kemudian ada slave protector ukuran 6 mm. Ini ukuran yang besar. Kita coba fokus ke splicernya dulu biar memudahkan. Saya taruh di atasnya. Di bagian splicer ini ada layarnya. Nah, tombol ini tombol untuk menyalakannya, tombol ini tombol untuk memulai splicing, tombol ini untuk membatalkan, tombol ini untuk melakukan pembakaran saat slave protector sudah dipasang, tombol ini untuk melakukan pengaturan, tombol ini untuk kembali. Saya coba langsung nyalakan saja. Nah, sini sudah terlihat ya, ada menu, reset, set, terus ini bagian ya kurang tahu ini. Nah, jadi untuk bagian setnya itu di sini tempat menyambung core fiber optik. Terus untuk di bagian sini untuk melakukan pembakaran ke slave protectornya. Nah, itu saja sedikit tentang splicernya, kegunaan splicer. Nah, kali ini saya akan fokus ke kabelnya terlebih dahulu. Saya mundurkan lagi. Nah, di sini saya mempunyai panjang kabel sekitar 1 meter. 1 meter ya. Saya akan bagi 2. Saya akan potong kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terpotong antara kabel fiber optiknya. Nah, benar kan sudah terpotong. Nah, selanjutnya kita memulai untuk melepaskan selingnya. Yang tadi saya bilang, saya di sini tidak ada cutter, makanya saya menggunakan gunting untuk memisahkan selingnya. Sebentar, agak susah. Nah, di sini saya akan memisahkan. Di sini tuh ada pemisah selingnya, tinggal dipisahkan seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal tarik saja, biasanya akan terpisah. Nah, saya sudah memisahkan selingnya. Ya, terserah, tergantung nanti di lapangan panjang selingnya ingin sepanjang berapa. Kalau saya segini saja karena untuk video sudah cukup kurang lebih. Nah, selanjutnya jika bagian cord fiber optik sudah terpisah dengan selingnya, maka langkah selanjutnya yaitu mengupas bagian jaket ini, bagian jaket fiber optiknya. Keluar ya. Saya akan kupas. Nah, mengupas kita ukur ke mana? Nah, kurang kelihatan, tapi di sini ada angkanya. Saya pilih ke angka 4 biar agak panjangan. Kita potong, tekan, lalu kita tarik. Nah,
terlihat di sini berwarna biru. Nah, kan biru. Nah, ini merupakan bagian dari coating. Sebenarnya dari fiber optik itu ada bagian cladding, tapi cladding itu kan terbuatnya dari serat kaca, sedangkan ini serat plastik. Jadi bisa dikatakan ini bukan cladding. Selanjutnya, pisahkan bagian coating ini dengan menggunakan tang stripper ini. Caranya cukup mudah. Di tang stripper ini kan ada 3 lubang. Kita pakai yang paling bawah, dan diingat-ingat di stripper itu ada yang bagian polos dan bagian tulisan. Untuk menggunakan stripper, bagian tulisan harus menghadap ke kita. Masukkan core-nya ke dalam stripper, kira-kira setengah saja sesuai kebutuhan. Tekan dengan posisi miring seperti ini, lalu tarik. Nah, biasanya kalau baru belajar pasti core-nya nanti akan ikut terputus. Itu adalah hal wajar. Nah, setelah ini saya akan mengambil alkohol untuk membersihkannya. Alkoholnya ada di dalam. Saya akan mengambil tisunya. Saya ada tisu bekas. Nah, tisu bekas saja. Tisu bekas ini kita basahi dengan sedikit cairan alkohol, gunanya untuk membersihkan bekas coating tadi yang masih menempel di bagian core. Saya tutup dulu alkoholnya. Saya ambil lagi. Nah, saya akan bersihkan bagian core-nya. Jika sudah bersih, lalu kita potong core-nya menggunakan fiber cleaver. Nah, ini adalah fiber cleaver, fungsinya untuk memotong bagian core-nya. Sebentar, saya alihkan dulu stabilizernya. Saya dekatkan. Untuk bagian freezing, saya sendiri menggunakan menggunakan di bagian 20 ini untuk freezing. Saya akan langsung meletakkannya di bagian 20 ini. Nah, lalu kita tutup, lalu kita hentakan, maka fiber akan terputus. Nah, selanjutnya ketika core dari fibernya sudah terpotong menggunakan fiber cleaver, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan sleeve protector ini ke dalam bagian jaket. Saya memasukkannya di bagian sebelah kiri karena nanti untuk memudahkan saya dalam mengangkat ketika setelah di-freezing. Nah, saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, saya masukkan di bagian sebelah kiri ini. Nah, untuk memasukkannya juga harus diperhatikan. Di sini ada yang berwarna biru, ada seperti jarum, dan di bagian biru ini ada seperti garis. Nah, jadi untuk memasukkan bagian fibernya harus lurus dengan garis yang ada di biru-biru itu. Tapi ujung dari core fiber optik tidak boleh melebihi jarum yang ada di tengah ini, harus sebelumnya. Nah, setelah sudah dipaskan, lalu ditutup, biarkan dulu, kita kerjakan kabel fiber satunya lagi. Kembali saya pisahkan bagian jaketnya dengan bagian selingnya. Mungkin agak kurang fokus karena pencahayaan kurang. Nah,
dipisahkan. Nah, lalu setelah dipisahkan dengan selingnya, kita kupas bagian jaketnya menggunakan tang pengupas. Seperti tadi, saya memasukkan di angka 4. Tekan, kemudian tarik. Nah, agak susah. Setelah sudah terpisah, ini kan berwarna biru nih. Seperti biasa kita menggunakan tang stripper untuk mengupasnya. Kemudian potong kembali di ukuran 20. Maksud di sini ukuran 20 itu bagian jaket dari Faber pas di bagian angka 20. Tidak bisa lebih. Dan ini kabelnya miring. Dari bagian 20 kita tutup, kita jebret, maka akan terpotong. Ini hasilnya tidak terlalu kelihatan karena memang kecil sekali bagian core dari fiber optik. Selanjutnya kameranya ke bagian sisi kanan. Sebisanya ini saya akan fokus di bagian sisi kanan. Seperti tadi, jangan sampai menceng ketika meletakkan kabelnya, harus benar-benar di tengah. Memang bagian ini harus butuh kejelian. Oh, masih menceng. Biasanya juga ketika lurus tidak selamanya langsung berhasil. Kali ini saya sudah, tinggal tutup, lalu kita klik set. Nah, di situ terlihat mana? Terlihat sudah tersambung. Kebetulan sekali ini saya mendapatkan hasil 0,00, hasil yang cukup sulit untuk menyambung sebuah kabel fiber optik. Biasanya rata-rata mendapatkan 0,01 dB. Nah, jika sudah tersambung, kita buka kembali. Bagian ini adalah bagian tersulit. Kenapa saya bilang bagian tersulit? Karena bagian di sini adalah bagian mengangkat kabel fiber optiknya. Sebentar saya balikan terlebih dahulu. Sudah saya balikan. Sebentar. Nah, sudah terlihat. Kenapa saya bilang bagian ini tersulit? Karena ini core kan posisi sudah tersambung. Nah, bagian core itu kan sangat rentan putus. Kalau kita gemeteran atau salah sedikit, pasti akan putus dalam mengangkatnya. Nah, biasanya trik saya tarik dulu ini slide protectornya mendekat. Saya tarik terus sampai mendekat. Nah, kan posisinya sudah nyambung, tapi ini belum selesai karena proses pembakarannya belum selesai. Pada itu saya pelan-pelan untuk memasukkannya ke dalam slide protector ini. Jika sudah seperti ini, baru saya lepaskan satunya. Saya juga gemeteran.
sudah masuk. Kenapa saya menggunakan sleeve protector yang besar ini? Karena sleeve ini sangat memudahkan bagi pemula yang masih baru belajar di dunia teknik spacing. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena bagian jaketnya ikut masuk ke dalam sleeve. Ini menambah kekuatan di kedua sisinya, kanan kirinya. Kalau menggunakan sleeve protector yang ukuran 3 mm, dia hanya tidak cukup memasukkan bagian jaketnya. Jadi hanya yang masuk itu hanya bagian core-nya. Nah, itu perlu sangat teliti agar tidak putus. Jika sudah seperti ini, saya buka bagian pembakarnya. Nah, jika sudah, tinggal taruh saja. Seperti ini, taruh. Nah, belum. Nah, ternyata belum tiduran. Nah, maka spacer akan berwarna biru, menandakan proses pembakaran sleeve protector ini. Nah, fungsi sleeve protector sendiri tentunya untuk melindungi bagian core-nya. Maka dari itu, di dalam sleeve protector itu terdapat seling. Nah, seling ini yang akan dibakar dengan sleeve-nya, kemudian bisa menghasilkan tahan atau kekuatan di dalam core-nya. Nah, jika sudah mati berarti tandanya pembakaran sudah selesai. Kita coba buka perlahan. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan langsung disentuh karena masih sangat panas. Kan ada peringatannya ini, caution hot, emang suhunya sangat panas. Tunggu sekitar beberapa menit hingga dingin. Nah, itu saja teknik spacingnya. Tapi untuk lebih meyakinkan, saya coba memasang di salah satu ujungnya, memasang konektor, kemudian di center. Jika senternya tembus, maka core yang ada di dalam sleeve ini tidak putus. Tapi kalau tidak tembus, ternyata putus. Mungkin bisa saja putus di dalam saat ngangkat. Jadi memang harus perlu waspada dan teliti. Nah, saya rasa cukup. Saya akan matikan spacernya. Spacernya udah mati. Saya akan alihkan dulu. Nah, itu di situ. Oh iya. Sebelum mengecek center, kupas dulu seperti biasa bagian jaket dengan selingnya. Di salah satu ujungnya dulu dikupas agar bisa terlihat senternya. Kupas sedikit aja menggunakan tampung kupas lagi. Sulit sekali ternyata. Sudah begini aja. Terus saya kupas coatingnya. Ini hanya untuk mengecek center saja, jadi tidak perlu panjang-panjang. Saya biarkan di sini. Lalu saya ke ujung satunya. Di sini saya mempunyai konektor. Kebetulan ada sisa satu konektor jenis buaya. Jadi konektor itu terdapat dua merek. Yang pertama merek buaya, kita buka dulu. Ciri-cirinya sangat jelas, tutupnya pendek, kecil. Terus pas dibuka juga dia seperti buaya, seperti ini. Nah, di buaya juga ada tipe yang ininya bergerigi, ada yang tidak. Nah, kebetulan saya memiliki yang tidak bergerigi, datar seperti ini. Nanti saya akan memakai konektor ini. Nah, ini juga ada konektor bukan buaya. Perbedaannya mencolok di tutupnya. Dia memiliki tutup yang cukup panjang. Pas dibuka dia juga seperti ini. Jadi bukan kayak buaya, tapi dia dimasukin ke sini. Lanjut saya akan memasang pas konektornya. Tentu saya pisahkan dulu seling dengan jaketnya. Nah, jika sudah bisa, kupas lagi
sebenarnya sama antara pemasangan hampir sama antara pemasangan konektor dengan teknik spacing, yaitu sama-sama kayak gini, dikupas agak sulit. Masih terbawa, saya pisahkan dulu. Sama kita kupas coatingnya menggunakan striper paling mendasar, yaitu di pemotongan core-nya. Kalau untuk teknik spacing, dia di ujung jaketnya itu mentok di 20 seperti ini. Tapi kalau untuk memasang fast connector, ujung jaket ini kita mundurkan sampai ke mur yang warna putih ini. Jika sudah sampai ke mur itu, tutup, tahan, potong. Nah, perbedaannya cuma seperti itu. Seperti biasa, saya gunakan alkohol lagi yang tadi untuk membersihkan. Nah, sebenarnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara memasang fast connector. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi. Jangan lupa untuk memasang konektor harus memasukkan tutupnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, biarkan tutupnya. Lalu di sini saya menggunakan konektor tipe buaya. Masukkan, masukkan ke dalam lubang sini, pelan-pelan aja sampai terasa mentok. Nah, seperti ini. Jika sudah terasa mentok, kita tahan, kita tekan seperti ini biar tidak turun. Untuk mengunci, kita tarik ke atas. Nah, di sini sudah mengunci. Lalu kita pasang tutupnya. Kita pasang lagi. Nah, selanjutnya adalah bagian pengetesan. Di sini saya memiliki senter, tentunya nyala. Nah, tadi kan bagian ujungnya udah saya kupas. Saya masukkan ke bagian konektornya. Saya masukkan kebalik. Saya masukkan lalu saya center. Nah, terlihat kameranya belum. Nah, dulu. Nah, terlihat bahwa di sini saya mundurkan dulu. Nah, terlihat kan bahwa senter nyala, terus di bagian sambungannya juga nyala. Nah, kalau seperti ini tandanya teknik spacing kita sudah berhasil. Tinggal bagaimana mencari redaman yang bagus, yaitu. Nah, itu tadi merupakan teknik spacing. Nah, selanjutnya kali ini saya akan masuk ke Garut. Nah, di mana Salmanet sendiri itu menggarap desa-desa yang ada di Kabupaten Garut. Nah, di Garut sendiri memiliki 3 sistem. Yang pertama agen. Nah, agen ini agen yaitu siapa saja yang berminat untuk menjual voucher dari Salmanet. Nah, yang kedua itu pelanggan rumahan. Nah, tentunya biasanya saya menggunakan sistem PPPoE yang lebih secure. Nah, yang ketiga ada pelanggan rumahan dengan voucher. Nah, ini merupakan sistem baru di mana menggabungkan antara 1 dan 2. Nah, semisal contoh ada orang yang membeli voucher di agen. Nah, dia pengen menggunakan voucher tersebut di rumah pribadinya. Nah, maka bisa menggunakan sistem yang ketiga ini. Dia membeli voucher di agen, lalu memasang AP indoor di rumah pribadinya, sehingga voucher yang dibeli di agen tadi bisa digunakan di rumah sendiri. Nah, di sistem ketiga ini berlaku simbiosis mutualisme tentunya, di mana agen akan lebih laris vouchernya dan tentunya Salmanet juga lebih makmur. Nah, tentunya untuk pelanggan sendiri bisa mempermudah ketika menggunakan voucher di rumahnya. Nah, ini topologinya. Sebentar saya bukakan terlebih dahulu di Draw.io. Nah, ini topologinya. Sebenarnya sederhana. Kebanyakan pasti jika menggunakan converter pasti akan sama seperti ini. Nah, di Garut
mengambil sumber dari icon lalu turun ke MikroTik CCR 1016. Nah, di MikroTik ini saya setting dengan alamat IP 192.168.10.1/22. Nah, kenapa saya menggunakan /22? Karena ini untuk memenuhi permintaan Pak Dadang sendiri dengan target 1000 user. Nah, kalau menggunakan /24 kan kita hanya mendapatkan 254 pelanggan. Nah, sebagai contoh dari MikroTik turun ke switch. Nah, dari switch baru ke HTB. Nah, HTB itu ada dua, ada HTBA dan HTBB. Nah, secara teori HTBA itu pengirim, nah sedangkan HTBB penerima. Tetapi pada fakta di lapangannya HTBB bisa digunakan sebagai pengirim, nah sedangkan HTBA bisa digunakan sebagai penerima, asal tidak sesama jenis saja. Nah, sebagai contoh ini saya dari yang host pesannya narik 800 meter. Nah, dari switch saya masukkan ke HTBA. Lalu dari HTBA ditarik kabel fiber optik masuk ke HTBB. Nah, di HTB nanti ada port LAN-nya. Dari port LAN ini masuk langsung ke AP outdoor. Karena ini agen, maka saya akan gunakan AP yang jenis outdoor. Nah, seperti itu. Nah, di Garut juga sudah menggarap ke Desa Sukarasa, Desa Babakan Loa, terus ada Desa Cihuni, ada Desa Cimaraga. Nah, yang terakhir itu ada di Kampung Sangkali. Nah, ini udah berbeda kecamatannya. Nah, yang tadi itu Kecamatan Pangantikan, nah yang ini Kecamatan Manaraja. Seperti itu, saya lanjut ke slide-nya. Nah, jenis konverter. Nah, biasanya yang seperti ini merupakan konverter yang satuan, di mana hanya terdapat satu port fiber optik dan satu port LAN. Nah, di HTB converter itu terdapat 6 lampu, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana FX2 ini mengindikasikan fiber optik dan TX2 dan FDX itu mengindikasikan kabelan. Sedangkan ini mengindikasikan power. Nah, biasanya saya juga menggunakan HTB 2FO 4 LAN. Nah, biasanya ini digunakan ketika ada pelanggan yang narik dari pelanggan terdekat. Nah, biasanya digunakan ini. Ini tersedia ada HTBA, ada port A dan port B. Dan juga disediakan 4 port LAN. Nah, yang ketiga biasanya ini di HTB 3FO LAN biasanya digunakan sama kayak tadi, cuma lebih memfokuskan ke pelanggan yang menggunakan fiber optik. Kalau yang tadi kan ke pelanggan yang menggunakan kabelan, karena di sini disediakan cukup banyak port Ethernet. Nah, yang terakhir yaitu HTB 4FO 4 LAN, di mana kita mendapatkan port A sebanyak 2 dan port B sebanyak 2, serta mendapatkan port 4 LAN. Nah, itu saja. Nah, ini permasalahan konverter yang biasanya saya temui di lapangan. Nah, sebenarnya satu itu, yang pertama ini bukan masalah, ini lebih ke indikasi. Nah, ini kalau powernya nyala berarti benar. Nah, yang kedua itu biasanya seperti ini, nyalanya 4, tetapi bagian efeknya mati yang 2 ini. Nah, biasanya ini diindikasikan yang pertama itu kabel fiber optik bisa putus, atau yang kedua itu ketika pemasangan konektor kurang bagus, atau putus core di dalam konektor. Nah, biasanya akan menandakan nyala 4 seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga seperti ini. Nah, jika FX-nya nyala dan powernya nyala, kemudian TX dan FDX-nya tidak nyala, berarti ini mengindikasikan bahwa kabelan kita tidak tersambung dengan baik. Bisa saja kabelan yang bermasalah, atau bisa saja ketika kita crimping kurang bagus. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini biasanya ditemui di lapangan ketika waktu itu saya pernah di salah satu pelanggan. Nah, biasanya seperti ini yang saya lakukan pertama itu mengganti adaptor. Biasanya seperti ini itu kekurangan daya dari adaptor itu sendiri. Padahal kalau ini efeknya sudah nyala dan abaikan jika ini kan harusnya LAN-nya saya nyolok cuma lupa. Yang pada intinya ini nyala tapi FX yang satu ini tidak ikut nyala. Nah, biasanya yang pertama itu saya lakukan ganti adaptor. Nah, jika ganti adaptor sudah dilakukan tapi masih seperti ini, nah biasanya di salah satu titik A atau titik B itu mengalami redaman yang tinggi. Nah, jadi kan di konsep konverter ini kan semisal kita berada di titik A, kita masukkan fast konektor titik A ke dalam OPN,
itu tandanya kita sedang mengecek fast connector yang ada di titik B. Jadi lawannya. Nah, sebaliknya ketika kita berada di titik B, ketika kita mengetes fast connector, maka itu kita sedang mengetes fast connector yang ada di titik A. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, itu biasanya indikasi paling sering redamannya di salah satu itu tinggi. Nah, ini ada permasalahan yang terakhir. Nah, biasanya permasalahan ini dialami ketika di lapangan. Nah, ini saya lupa mencolokkan kabel fiber optiknya. Intinya itu fokus di bagian kabelan, dia kedip-kedip nyala mati. Nah, itu biasanya indikasinya sama, yaitu adaptornya. Bisa juga dari kabelan itu tersendiri. Nah, untuk kasus ini saya permasalahannya ada di adaptornya. Nah, ini troubleshooting ya. Nah, jadi Salmanet sendiri itu hadir di Garut untuk menghadirkan internet yang ada di desa-desa. Nah, karena Salmanet itu ada menggunakan voucher WiFi, nah bagi siapa yang membeli voucher WiFi itu bisa digunakan di beberapa titik selagi berada dalam jangkauan sinyal akses point Salmanet. Nah, jadi semisal beli voucher itu di agen A, dia bisa jalan ke agen B langsung tersambung atau ke agen C dan seterusnya. Nah, ini kan seperti lebih ke konsep mini GSM yang diciptakan dari Salmanet. Nah, ini dokumentasinya. Ini lagi di Desa Babakan Lowal. Ini saya sedang mengedukasi atau memberi arahkan cara menggunakan vouchernya. Nah, ini sedang memanjat pohon karena memang susah melewati pohonnya. Mas Ahmad, waktunya 10 menit lagi ya. Oh, siap. Nah, ini yang terakhir itu ada di lapangan Sokol. Karena memang tiangnya diameternya 1 inch, maka membutuhkan satu penyangga tangga dan satu yang pemegang tangga. Nah, ini yang memanjat pohon. Nah, ini yang terbaru di Kampung Sangkali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, moto saya yaitu la insyakartum la azidanakum. Nah, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, mantap sekali ini Mas Ahmad. Walaupun mahasiswa tapi ilmunya udah luar biasa. Sampai dijelasin cara slicing dan sebagainya dengan fiber optik. Ini mantap sekali untuk materinya. Oke, ya sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Ahmad dari paparannya. Untuk berikutnya ya, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya. Untuk saat ini sudah ada banyak sih, sudah ada 7 penanya ya. Ini langsung kita buka aja ya sesi tanya jawab. Mungkin beberapa sudah ada yang jawab di kolom chat, tetapi